Buka kartu. Buka kartu. Buka kartu. Buka kartu. Tidak perlu lagi. Aku sudah dengar sejak kecil bahwa raja penjudi dari penjudi saat itu memiliki teknik yang tidak tertandingi oleh siapapun dan penglihatannya lebih unggul dari yang lain. Awalnya aku tidak percaya, tapi melihatnya hari ini, kau benar-benar memiliki keterampilan hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata bukan 3-an. Apakah saya salah bertaruh? Mengganti kartu dengan tangan kosong. Teknik yang bagus. Jauh lebih baik daripada manajer Huang ini. Yue, apa yang kau lakukan? Xiaoyu, bukankah kamu tunangan Wenji? Mengapa kamu bersama penjahat berambut keriting ini? Kamu benar. Orang ini memang Liu, raja penjudi dari masa lalu. Apa yang kalian berdua sebenarnya inginkan? Untuk membujukmu keluar dari masa pensiun, aku mengerahkan banyak upaya. Bahkan, harus menggunakan pesonaku. Yue, sebenarnya apa yang kau bicarakan? Liu Wenji, jangan naif. Jika bukan untuk mengonfirmasi identitas ayahmu, apa kau pikir aku akan menerima tawaranmu? Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu menyeret putraku ke dalam perjudian? Kami tidak punya pilihan. Siapa sangka bahwa raja penjudi dari masa lalu itu akan benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak hanya penampilan dan sikapnya berubah. Dia bahkan berhenti berjudi sepenuhnya. Kau menyembunyikan dirimu terlalu baik. Hanya dengan menyeret putramu yang bodoh ke dalam hal ini, barulah kami bisa memaksamu untuk menunjukkan keahlianmu lagi, agar kami bisa mengonfirmasi identitasmu. Baiklah, aku di sini. Katakan saja. Bosku sangat menghargaimu dan benar-benar ingin bertemu denganmu. Namun sebelum pertemuan itu, kau harus bermain beberapa putaran dulu dengan orang yang sudah kuatur. Main, judi adalah judi. Itu adalah pusara yang begitu kamu melangkah masuk, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Bagiku ini tidak pernah menjadi hiburan. Kalau begitu, sampaikan pesan kepada bosmu untukku. Suruh dia pulang gantinya. Jati maksudmu Tuan Liu mengenai kematian Nyonya Lin Wu saat itu? Atau tertarik lagi? Tentu saja kami tidak akan datang dengan tangan kosong. Kami tahu bahwa Tuan Liu kau sekarang tanpa keinginan atau hasrat, uang dan kecantikan tidak bisa menggodamu. Kalau begitu penyebab kematian Nyonya Lin saat itu, kau tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap hal itu juga bukan? Lanjutkan bicara. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Kematian Nyonya Lin saat itu berhubungan dengan kami. Jika kau tertarik, maka mainlah beberapa putaran dengan kami. Taktik macam apa ini? Sampai menggunakan kematian kekasihku sebagai alat tawar-menawar. Hanya rencana kecil yang terbuka, tidak layak disebut. Jangan lupa, putramu masih berutang pada kasino kami. Utang sebesar 3 juta. Ini bukan daratan utama. Anda tahu apa yang terjadi jika dia tidak membayar utangnya. Anda seharusnya lebih tahu daripada saya kan? 3 juta. Jelas kalian memasang jebakan untukku. Itu konyol. Berjudi atau tidak, itu sepenuhnya pilihan Anda sendiri. Apakah saya memaksa Anda untuk berjudi? Yue, kau. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jangan berdebat dengannya.
Karena aku sudah di sini. Bagaimana kamu ingin bermain? Aku akan bermain denganmu. Semuanya. Saya ingin tahu apakah semuanya tertarik untuk menonton pertunjukan yang bagus. Baiklah. Baiklah. 1,5 juta yang baru saja akan kami bayarkan kepada Anda seperti biasa. Anggap saja Anda memiliki modal 3 juta untuk berpartisipasi dalam permainan judi yang telah saya atur. Jika Anda menang, Anda ambil uangnya. Jika Anda kalah, Anda tahu konsekuensinya. Keluarlah. Xiao Bing teman sekelas Li Wenji. Loren teman sekelas Li Wenji. Shang teman sekelas Li Wenji. Wenji, ketiga orang itu, bukankah mereka teman sekelasmu? Sebelumnya aku masih di rumahmu dan ayahmu secara pribadi menjamu mereka. Wenji memperlakukan kalian seperti saudara. Namun kalian menjebatnya. Paman Liu, Anda salah paham pada kami. Tuan Muda Liu lah yang melihat kami memenangkan banyak uang di sini. Dia sendiri yang bersikeras dan menuntut untuk mengikuti kami masuk. Tuan Muda Liu hanya kurang beruntung. Apa hubungannya dengan kami? Saya melihat Tuan Muda Liu tidak mau kalah dan dengan ramah membantunya mengatur pinjaman. Siapa sangka Tuan Muda Liu akan begitu terbawa suasana. Hanya dalam 1 malam. 3 juta, uang kertas yang renyah. Semuanya terbuang sia-sia. Kalian, tidakkah kalian mengerti prinsip bahwa 9 dari 10 penjudi kalah? Rasakan sendiri. Dan kalian bahkan tidak menggunakan otak kalian. Pikirkan baik-baik, jika ada orang yang bisa meninggalkan tempat ini dengan membawa uang. Mengapa kasino ini masih buka? Kalian bertiga benar-benar memasang jebakan untukku. Tidak menghasilkan uang ini. Bajingan. Apakah kamu tahu bagaimana 3 juta itu hilang? Sejak tahun lalu, kami telah menjadi pengintai dalam untuk kasino ini. Kami berspesialisasi dalam membantu kasino menangkap penipu, ingin menggunakan beberapa trik untuk membersihkan dana perjudianmu. Bukankah itu mudah dicapai? Individu-individu ini adalah orang-orang yang menyeret putra Anda ke dalam kekacauan ini, para pelaku utama. Untuk melatih individu-individu ini, saya menghabiskan 1 tahun penuh. Sekarang kesempatan untuk balas dendam ada tepat di hadapan Anda. Saya harap Tuan Liu menyukainya. Kamu cukup waspada bukan? Meninggalkan masalah ini pada orang lain dan menjaga dirimu tetap bersih. Saya bilang, untuk mengonfirmasi identitas Anda, saya mengerahkan banyak upaya. Silakan Tuan Liu. Baik secara sukarela atau dipaksa. Kalian semua akan menyesali ini, memasang jebakan untuk putraku. Silakan lanjutkan. Sesi perjudian ini perlu modal pokok 3 juta setiap orang. Aturan permainan dan taruhan minimum diputuskan oleh Anda sendiri. Anda dapat berkomunikasi satu sama lain dan mengubahnya dengan bebas. Saya tidak akan berpartisipasi, hanya mengawasi. Sesi perjudian ini hanya memiliki satu aturan. Tentukan satu tumpukan chip yang melebihi 30 juta. Terlepas dari cara yang digunakan. Kakak Yu, apakah Anda yakin tidak salah bicara? Tentu saja, saya berbicara dengan sangat jelas. Nah, ini baru menarik. Kakak Yu berkata sebelumnya bahwa taruhannya tinggi, tetapi saya tidak percaya. Saya tidak menyangka taruhannya setinggi ini. Ketiga orang ini baru saja berkata mereka adalah pengintai dalam. Itu berarti mereka adalah penipu profesional. Curang. Arti dari pernyataannya, bukankah itu hanya mengatakan bahwa dia mendorong mereka untuk menipu? Kalau begitu jangan buang waktu. Mari kita bermain blackjack. Ini cepat dan langsung. Taruhan minimum adalah 100.000. Pemenang mengambil semuanya. Pertempuran yang cepat dan menentukan. Baiklah, saya tidak keberatan. Paman Liu, Paman tak perlu blackjack pun. Tak pernah main lagi. Sudah ku bilang dia tidak bisa mengatasinya. Orang ini pasti akan kalah. Kau tahu dia tak tahu main cuma tengok. Permainan ini sangat sederhana. Saya akan memberitahu Anda cara bermain. Bagikan kartunya Kakak Yu.
Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 bernilai sesuai angka pada kartu. Sedangkan untuk kartu bergambar, semuanya dihitung 10 poin. Kartu as adalah kasus khusus, itu bisa dihitung 11 poin, atau bisa dihitung 1 poin, tergantung pada apa yang Anda miliki di tangan Anda, situasi kartu. Mengenai menang atau kalah, itu juga sangat sederhana. Anda tahu cara melakukan penjumlahan 2 digit kan? Bahkan siswa sekolah dasar pun tahu itu. Kartu di tangan Anda, jumlahkan poinnya dan bandingkan totalnya. 21 poin adalah batas maksimum. Melebihi 21 poin, dianggap hangus. Jika bandar dan pemain memiliki 21 poin, maka bandar tetap menang. Mengapa kamu memberitahunya begitu banyak? Mengapa tidak biarkan saja dia kalah semuanya dengan cepat? Dan pergi. Kami para saudara bisa ambil uang ini dan pergi berpesta dan minum sepuasnya. Bukankah itu lebih baik? Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana dengan putaran ini? Aku akan menjadi dealer lebih dulu. Silakan periksa kartu-kartunya semuanya. Paman Liu, kau bahkan tidak bisa mengocok kartu dengan benar. Kau baru saja bilang bahwa kau akan membuat kami bertiga menyesal. 3 juta ini, kurasa kau akan kehilangannya lebih cepat daripada anak bodohmu. Pasang taruhan kalian semuanya. Semakin rendah level penipu kartu, semakin mereka suka pamer di depan orang lain. Penipu ulung sejati, beroperasi tanpa terlihat. Karena begitu kamu tertangkap, Anda harus langsung pergi dan mengklaim surat keterangan disabilitas. Paman Liu, ketika kau semakin tua, kau harus lebih dewasa dan stabil. Terus-menerus menyombongkan diri. Tidak pantas untuk seorang tetua. Kenapa kau tidak menunjukkan trik kepada kami? Menurut pendapatku, kau dan Liu Wenji tidak jauh berbeda. Sampai tamparan mengenai wajahmu, kau tidak akan tahu rasa sakit, hanya omong kosong. Setelah mengucapkan beberapa kata, dia akan cemburu. Abaikan dia, bersiaplah untuk meminta kartu. Tidak perlu menelepon. 21 poin. Dealer kalah total. Itu luar biasa. Tepat sekali. Itu terlalu menakjubkan. Kartu tersembunyi dealer adalah IS. Membentuk 21 poin dengan kartu terbuka. Menurut aturan, Blackjack. Dealer langsung membalik kartu. Kalah total. Berikan ke sini. Anggap saja kau beruntun. Kau menariknya di putaran pertama. 21 poin. Hanya kalah taruhan kecil. Aku tidak peduli. Mengetahui aturannya, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Buang-buang waktu. Bagikan kartunya dengan cepat. Tunggu, ini bukan keberuntungan. Dia bahkan tidak melihat kartu tersembunyi. Namun dia dengan santai menarik kartu AS. Ini pasti sesuatu yang dia hitung sebelumnya. Beberapa idiot ini sama sekali gagal memperhatikan masalah apapun. Liu Qian dan mereka jelas tidak berada di level yang sama. Kalian berdua. Paman Liu, keberuntungan semacam ini digunakan sekali dan hilang sekali. Saat bermain kartu, kau tetap harus mengandalkan keterampilan. Ambil kartu. Poinku di putaran ini rendah. Aku pasti ingin. Beri aku 1 kartu lagi. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau tidak tahu aturannya? Beraninya kau mengambilnya begitu saja? Kakak Yu, apa kau tidak akan melakukan sesuatu tentang ini? Mengambil chip secara langsung tidak diperbolehkan. Akan mengakibatkan kekalahan otomatis segera. Tidak, Anda salah paham. Saya hanya ingin mengambil kembali chip yang saya menangkan.
Kartu bahkan belum dibagikan. Dan kau sudah berpikir kau menang. Apa kau pikir kau bisa memprediksi masa depan? Tepat sekali. Saya bisa memprediksi masa depan. Bus. 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 Ketiga pemain semuanya bus. Dialar mengambil semuanya. Tidak bisa dipercaya. Sudah lama sekali saya tidak melihat seseorang yang sebegitu terampil. Itu terlalu langka, bukan? Ini benar-benar luar biasa. Kembalikan ke sini. Ketiganya Buster. Bagaimana ini mungkin? Ketiga pemain meminta kartu hingga king. Probabilitas itu. Kau melakukan gerakanmu. Kau punya nyali. Berani curang tepat di depan kami. Anda baru saja mengatakan tidak ada batasan metode. Ketika kita mulai, saya bukan orang yang terlihat senang. Dan satu hal lagi. Aturan jalur biru. Menangkap penipu basah. Mengapa para pemula kecil ini sekarang tidak mengerti hal-hal dasar ini lagi? Jika saya tidak salah, di tempat Anda ini juga mengikuti aturan ini kan? Tepat sekali. Meskipun minggu ini tidak ada cara yang dibatasi. Prasyaratnya adalah tidak ketahuan. Jika ada yang menemukannya atau mendapatkan bukti, si penipu langsung kalah otomatis. Semua chip yang mereka miliki dibayarkan kepada penemu. Itu tidak masalah. Karena kami sudah tahu, kau curang. Kau akan tertangkap oleh kami cepat atau lambat. Kesalahanmu adalah mengekspos dirimu terlalu dini. Kau menuduh kami pamer. Tapi kurasa kaulah si pamer terbesar. Kami bertiga mengawasimu sendirian. Tidak peduli berapa banyak trik yang kau miliki. Itu tidak akan cukup. Mustahil. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melihat semua teknik saya. Sudah tiada. Paman Liu. Kau benar-benar banyak bicara. Jangan bicara terlalu cepat. Ditamparkan itu sangat menyakitkan. Aku menaikkan 1 juta lagi. Entahkah, membagikan kartu pertama secara normal, atau menggunakan kecepatan tangan untuk membagikan kartu kedua. Itu adalah kartu yang kutandai. Kau dijamin kalah di putaran ini. Kenapa kau berdiri di sana tercengang? Bagikan kartunya. 21 poin. Orang tua, apa kau masih sombong sekarang? Ikut. Apa maksudmu? Apa kau tidak lihat aku punya 21 poin? Kenapa kau bahkan bertanya? Saya tidak bertanya pada Anda. Anda ikut atau tidak? Menurut urutan sebelumnya, kartu berikutnya adalah kartu yang tepat kubutuhkan. Tentu saja aku meminta kartu. Aku juga bertarung. 1 juta? Maaf soal itu. Aku juga punya 21 poin. 21 poin lagi. Dua pemain mendapat 21 poin. Bagaimana kartu-kartu itu bisa muncul seperti ini? Aku punya kartu ais di lengan bajuku. Dikombinasikan dengan 10 dan QN-ku saat ini. Itu 21 poin bagaimanapun juga. Aku juga bertaruh 1 juta. Tapi aku tidak percaya padamu. Kartu ini, aku ingin mengungkapkannya sendiri. Aku juga punya 21 poin. Ketiga pemain memiliki 21 poin. Ini terlalu sulit dipercaya. Itu keterlaluan. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Liu, kami bertiga di sini. Semua bertaruh 1 juta. Modal 3 juta Anda. Aku risau kau hilang semua satu pusingan. Cara Anda kalah lebih cepat daripada anak bodoh Anda. Saya pikir Anda punya keahlian. Ternyata, Anda juga hanya sampah. Yang satu adalah anak. Yang satu adalah ayah yang bodoh. Benar-benar sepasang yang serasi. Berhenti membuang waktu. Serahkan chipnya dengan cepat. Dan segera ingat, Anda tidak bisa berkata begitu. Dia baru saja memenangkan beberapa putaran. Di tangannya saat itu, dia masih punya setidaknya beberapa ratus ribu. Beberapa ratus ribu itu, lupakan tentang memenangkan 30 juta. Mencoba memenangkan kembali modal 3 juta. Itu mungkin sulit. Siapa bilang saya akan pasti kalah 3 juta di putaran ini? Bagaimana jika saya juga mendapat 21 poin di putaran ini? Paman Liu, Anda sebaiknya berhati-hati. Kami punya 3 pasang mata yang mengawasi Anda. Jika Anda curang dan tertangkap, Anda akan tetap kalah juga di putaran ini. Jika Anda curang di putaran ini, dan kami menemukannya, saya akan memotong tangan Anda ini terlebih dahulu. Kemudian kami bertiga akan membagi aset Anda secara merata.
Itu sempurna. Baru-baru ini saya ingin mengajak pacar saya berlibur ke Hawaii. Kalau begitu terima kasih ayah dan anak atas sponsornya. Sepertinya Anda masih belum punya kemampuan. Anda masih ingin curang, tepat di depan mata kami. Apa Anda pikir kami buta? Lihat semuanya. Saya saat ini memiliki 16 poin, menurut aturan permainan. Jika Bandar memiliki kurang dari 17 poin, mereka harus mengambil kartu lagi. Apa Anda tidak mengerti? Satu-satunya kartu yang bisa digabungkan. Kau sekarang buat 21 poin, adalah salah satu dari 4 kartu 5. Salah satunya masih ada di tangannya. Saya ingin lihat bagaimana tepatnya Anda akan membuat 21 poin ini. Bandar memiliki 21 poin. Ini sapu bersih. Sepertinya 21 poin Anda datang di waktu yang salah. Bandar secara mengejutkan juga memiliki 21 poin. Maka 21 poin dari ketiga pemain ini sama sekali tidak berguna. Tepat sekali. Bandar memenangkan segalanya. Benar. Tidak mungkin. Bagaimana Anda melakukannya? Tunggu. Saya ingat jelas urutannya. Kartu ini seharusnya adalah yang ke-35. Trik macam apa yang Anda gunakan? Bagaimana itu mungkin? Kami bertiga tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang istimewa dari tekniknya, saya hanya menggeser kartu. Saya memindahkan kartu yang saya inginkan ke posisi teratas. Menggeser kartu? Kapan itu terjadi? Baru saja. Jika saya memberitahu Anda bahwa putaran ini, saya masih memiliki 21 poin. Mustahil. Gerakan untuk menggeser kartu. Tidak mungkin kami tidak melihatnya. Berikan ke sini. Memang, teknik ini mudah dikenali. Tetapi ketika saya membuat Anda semua melihat kartu tertutup ini, perhatian Anda hanya terfokus pada tangan kanan saya. Sementara tangan kiri saya luput dari pandangan Anda. Saya mengambil kesempatan untuk melakukan gerakan menggeser kartu. Pengalihan perhatian, trik kecil. Siapapun bisa mencari seseorang yang tahu sulap untuk melakukannya. Saya tidak menyangka itu akan begitu efektif melawan Anda. Langka sekali. Memenangkan 3 juta dalam sekali jalan. Kecepatan Anda kehilangan uang tidak jauh lebih lambat daripada putra bodoh saya di sini, Kak. Saya pikir hari ini kita bisa bermain untuk waktu yang lama. Jangan terburu-buru. Setiap dari kami di sini masih punya sisa lebih dari 1 juta. Terlalu dini untuk berpikir memenangkan segalanya dari kami. Bagaimana kalau begini? Kita taruhan habis-habisan di putaran ini. 1 putaran menentukan pemenang. Saya tahu Anda semua merasa marah. Anda ingin memenangkan kembali uang yang Anda hilangkan secepat mungkin. Saya juga tidak ingin membuang waktu. Mengapa kita tidak menaruh semua taruhan yang tersisa di meja? Paman Liu, sekarang Anda jadi bandar. Kartu ada di tangan Anda, dan kami tidak bisa melihat teknik curang Anda. Anda meminta kami untuk all-in bersama Anda. Apa Anda menganggap kami bodoh? Itu mudah diatasi. Saya akan menyerahkan hak membagikan kartu kepada pengawas. Dia yang akan membagikan kartu. Ayah, kita akhirnya berhasil memenangkan beberapa juta. Bagaimana jika kita kehilangan semuanya? Ini semua bagian dari rencana saya. Ayah, Shoji, percayalah. Kau harus percaya pada ayahmu. Anda tidak percaya pada saya, dan begitu juga saya tidak percaya pada Anda. Menyerahkan hak membagikan kartu kepada pihak ketiga. Tidak ada bandar, dan tidak ada pemain yang bertaruh melawan bandar. Kami berempat akan membandingkan nilai kartu. Jika kita berdua memiliki 21 poin, kita akan membandingkan jenis kartu. Ini tetap pemenang mengambil semuanya. Bagaimana? Kalau begitu Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Melepaskan satu-satunya keuntungan yang Anda miliki. Anda membuangnya. Sama seperti Liu Wenji, dia benar-benar bodoh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Jangan salahkan kami karena menendang Anda saat Anda sedang jatuh. Bagikan kartunya. Kartunya terlihat cukup bagus. 16 poin. Saya juga harus mengambil risiko. Tambah kartu. Sayang sekali kurang 1 poin. Tapi itu sudah cukup. 2 pemain sudah memiliki 20 poin.
Jika saya tidak tambah kartu, bukankah saya pasti kalah? Tambah kartu. Ada yang tidak beres. Kenapa saya juga punya 20 poin? Lihat waktunya. Mengapa khawatir? Apakah itu kecil atau tidak? Tambah kartu. Maaf soal itu. 21 poin. Saya menang. Mengapa terburu-buru? Masih ada satu pemain di sini yang belum berbicara. Mohon tunggu sampai putaran ini selesai. Kartunya sudah 20 poin. Apapun yang dia minta, deal akan hangus. Apa menurutmu dia punya nyali? Siapa bilang kartu apapun yang saya minta akan berakhir dengan kekalahan? Saya masih punya satu-satunya kartu yang bisa menang. Benar. Maksud Anda bisa meminta kartu AS. Berhentilah bermimpi. Apa Anda tahu probabilitas untuk meminta kartu AS seberapa rendah? Anda sekarang sama sekali tidak punya cara untuk melakukan langkah lain. Siapa bilang saya tidak bisa curang sekarang? Tidak perlu menatap. Ini bukan trik lengan baju. Trik kecil. Ini adalah metode yang tidak akan pernah kalian tebak. Ambil kartu lagi. 21 poin dengan Ace Sekop. Kemenangan terbesar menyapu bersih seluruh meja. Bagaimana ini mungkin? Kami bertiga sedang mengawasi dan tidak melihat celah. Teknik macam apa ini? Ada yang salah. Dia bahkan tidak menyentuh kartu. Ini keterlaluan. Dia bisa bergerak tanpa menyentuh kartu sama sekali. Mungkinkah orang ini bekerja dengannya? Kau tidak akan berpikir bahwa aku bersekongkol dengannya, kan? Gunakan otak babimu dan pikirkan baik-baik. Apakah itu mungkin? Teknik apa yang saya gunakan? Tidakkah kalian semua melihatnya? Di depan Anda, saya melakukan pergeseran kartu. Perhatian Anda hanya terfokus pada tangan kanan saya, sementara tangan kiri saya luput dari pandangan Anda. Saya hanya mengambil kesempatan untuk melakukan gerakan pergeseran kartu. Maksudmu pada saat itu, kamu sudah mengendalikan kartu. Kukira itu hanya pamer saja. Kamu sengaja menyesatkan kami untuk menentukan pemenang dalam satu putaran. Jadi itu alasannya. Anda seharusnya bisa saja menuntut pengocokan kartu saat itu. Tetapi begitu Anda mendengar menentukan pemenang dalam satu putaran, Anda tidak sabar untuk membagikan kartu. Anda benar-benar lupa bahwa barusan saya di depan Anda mengutak-atik kartu. Terus terang saja, Anda terlalu serakah. Itulah mengapa Anda kalah begitu menyedihkan. Serahkan. Ada satu pertanyaan lagi. Silakan bertanya. 4 pemain. Taruhan minimum adalah 2 juta per pemain. Bahkan jika satu orang memenangkan semuanya, itu hanya 12 juta. Dari mana datangnya 30 juta? Anda berasal dari mana? Kami akan untuk setiap yang membutuhkan modal. Dengan layanan pinjaman 1 kali. Sampai 1 orang di antara kalian dipastikan sebagai pemegang 30 juta chip. Seperti yang sudah diduga. Mengingat situasi ini, mereka jelas tahu mereka akan kalah. Bagaimana mungkin mereka sebodoh itu sampai mengambil pinjaman? Kau juga jelas tahu kemarin bahwa kau akan kalah. Jadi mengapa kau dengan bodohnya mengambil pinjaman? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Alasan saya mengambil pinjaman, bukankah untuk menebusmu? Benarkah begitu? Apakah itu untuk menebusku? Atau untuk memenangkan kembali modalmu? Judi itu seperti rawa. Beberapa orang jika mereka terpleset, jatuh ke dalamnya, bisa segera menarik diri keluar. Tapi yang lain, hanya tenggelam semakin dalam. Sampai mereka benar-benar ditelan. Dan para penjudi, mereka akan selalu mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak akan pernah mengakui bahwa itu karena keserakahan mereka sendiri. Aku akan mengambil pinjaman. Kak Yu, aku akan mengambil pinjaman 6 juta. Aku juga mau 6 juta. 3 pihak mengambil 6 juta. Totalnya 18 juta. Ditambah jumlah yang kamu pegang, 12 juta. Totalnya 30 juta. 6 juta, itu bukan jumlah yang kecil. Apa yang kau rencanakan untuk dijadikan jaminan? Baiklah kalau begitu, untuk memastikan semua orang bersenang-senang. Aku akan memberi kalian semua kesempatan. Baru-baru ini, kebetulan ada perusahaan medis memintaku beberapa embrio manusia. Aku ingin tahu apakah kau bersedia?
Embrio, bukankah itu hanya uji coba obat? Tepat sekali. Tempat ini tidak seperti perusahaan farmasi domestik. Bukankah itu berarti memperlakukan orang seperti binatang? Tidak peduli seberapa parah kita kalah, kita tidak bisa main-main. Dengan nyawa kita sendiri kan? Tepat sekali. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya? Dalam bahaya. Kau tidak perlu terlalu banyak tekanan psikologis. Lagi pula jika uangnya dimenangkan kembali. Kontrak ini, bukankah itu akan otomatis batal? Kak Yu, tidakkah ada cara yang lebih baik? Ini tidak perlu. Sebenarnya kita juga bisa meminjam sedikit lebih sedikit. 30 juta. Kesempatan untuk menjadi kaya mendadak ada tepat di depanmu. Apakah kau benar-benar akan menyerah? 30 juta. Rumah yang ingin kau beli itu, kau bisa membeli 10 darinya. 30 juta. Mobil super yang kau sukai itu, kau bisa mengambilnya dengan mudah. 30 juta. Wanita macam apa yang tidak bisa ditemukan? Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan ini dengan serius. Ini mungkin satu-satunya waktu. Satu-satunya waktu kau mendapat kesempatan untuk menjadi kaya raya. Aku tanda tangan. Tepat sekali. Itu lebih baik. Anda yakin? Jika Anda mundur sekarang, Anda setidaknya akan punya kesempatan. Berbicara dengan kalian para penjudi, hanyalah omong kosong. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat dengan jelas, seperti apa pecandu judi itu, yang berakhir buruk. Kamu adalah bandar sebelumnya, jadi kamu punya sedikit keuntungan. Sekarang giliran kami. Jangan terlalu percaya diri. Salah. Tidak peduli siapa bandarnya. Hasilnya sama saja. Teknik curangmu memang sangat mengesankan, tapi tidak peduli seberapa mengesankannya. Kartu harus ada di tanganmu agar itu berhasil. Sekarang giliran kami yang membagikan kartu. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyentuh kartu. Jangan bilang kamu bisa mengganti kartu dari jarak jauh. Siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda hanya bisa menang dengan curang? Apa yang baru saja mereka katakan sudah sangat jelas. Siapapun yang hadir, yang menangkap bukti, atau mengungkap tekniknya, si curang segera didiskualifikasi dan kalah. Semua chip diberikan kepada orang yang menemukannya. Harus tertangkap ditempatkan. Benar sekali. Namun seperti yang baru saja Anda lakukan, sama sekali tidak disadari. Jika Anda tidak mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan menyadarinya. Metode kecurangan Anda dalam kasus itu sepenuhnya baik-baik saja. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak peduli cara curang apapun yang kami gunakan, kamu bisa mengungkapkannya? Apakah itu tidak mungkin? Itu tidak mustahil. Tapi aku tidak percaya. Wajar. Setiap penipu, sebelum tertangkap, tidak percaya mereka bisa tertangkap. Orang tua, zaman sudah berubah. Trait yang bisa kamu lihat sebelumnya, tidak berarti kamu bisa sekarang. Kalau begitu mari kita hentikan adu mulut ini. Dan biarkan tindakan kita yang berbicara. Aku duluan. Ambil kartu. Langsung boosting di tangan pertama. Itu nasib sial sekali. Tahan. Tahan. Menurut aturan, saya mendapat sepasang. Saya bisa menambah 1 chip dan memilih untuk membagi kartu. Baiklah. Keberuntunganmu cukup bagus. Kamu mendapatkan K4 Raja. Bagi lagi. Setelah kartu 4 Raja, sekarang 4 Ratu. Ini terlalu keterlaluan. Dengan kartu seperti ini, dimulai dengan 20 poin, saya harus membagi. 100% akan lewat batas. Tapi membagi tangan memerlukan penambahan taruhan awal sekali. Jika dia kalah, dia akan kehilangan lebih banyak. Tepat sekali. Kamu jelas curang. Bagaimana itu bisa menjadi kebetulan seperti itu? Ke-8 kartu adalah kartu bergambar. Ya, aku memang curang. Apakah kamu punya bukti? Kau, jika kamu tidak bisa menangkapku, maka tutup mulutmu. Bagikan lagi. Saya menaikkan taruhan. 1 juta per taruhan. Bukankah ini jelas-jelas memberikan uang? Ayah. Wenji. Percayalah pada ayahmu. Lanjutkan membagikan kartu. $20 poin lagi. Kau.
Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak. Hanya bukti Anda curang. Itu saja. Bukti omong kosong macam apa itu? Kartu yang dia bagikan sama sekali bukan kartu teratas. Ya, ini adalah teknik pembagian kartu kedua. Saya pernah melihatnya di film Hong Kong. Seseorang yang tertangkap curang di tempat. Si curang dinyatakan kalah. Semua chip dibayarkan kepada orang yang menemukannya. Tidak. Paman Liu, tolong ampuni aku. Jangan suruh aku menguji obat-obatan itu. Fasilitas medis di sini memperlakukan orang seperti binatang. Aku akan mati, Paman Liu. Saya tidak bisa memutuskan itu. Seret dia keluar. Jangan, Kak Yu. Kak Yu, tolong jangan. Tidak, Wenji. Kita teman sekelas, Wenji. Bandar sebelumnya keluar. Posisi bandar berpindah ke orang berikutnya di putaran ini. Silakan lanjutkan semuanya. Trik murahan. Dan Anda berani pamer di depan seorang ahli. Metode curang kalian berdua tidak bisakah sedikit lebih canggih? Trik yang dimainkan oleh anak berusia 3 tahun. Berhentilah memainkannya. Aku bisa melihatnya sekarang. Dia sama sekali tidak berjudi. Dia sedang menangkap kelemahan kecurangan mereka. Tidak heran, dia berani menandingi taruhan apapun. Ternyata dia tidak mengandalkan nilai kartu untuk memenangkan uang. Jika bukan karena dia, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa bermain kartu bisa melibatkan begitu banyak metode. Tepat sekali. Putaran ini, aku yang akan menjadi bandar putaran ini. Pasang taruhanmu. Ini akan menjadi sulit sekarang. Sifat dari seluruh sesi perjudian telah berubah total. Sekarang semua orang akan mengawasi apakah aku curang atau tidak. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk bergerak. Aku hanya bisa menghitung kartu. Menghitung kartu. Bahkan jika ketahuan, tidak bisa dibuktikan. Aku masih punya kesempatan. Tidak mungkin. Teknik curang apapun sekarang tidak bisa digunakan sembarangan. Bagaimana aku bisa memenangkan uang itu kembali? Aku mengerti. Keributan apa ini? Kau gugup. Tunggu sebentar. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa trik yang dimainkan oleh anak berusia 3 tahun seharusnya tidak dimainkan lagi? Aku tidak. Saya tidak membicarakan Anda. Itu dia. Kau mengatakannya sendiri. Tangkap si curang itu saat beraksi. Permainan bahkan belum dimulai. Kenapa aku harus curang? Metode menyembunyikan kartu tidak harus untuk curang segera. Saya meminta penggeledahan badan. Tapi bagaimana jika kau tidak menemukan apa-apa? Tidak ada bagaimana jika aku bahkan tahu di mana kartumu disembunyikan. Kakak Yu, ini, jika aku salah menuduh orang lain curang di setiap putaran, itu seharusnya baik-baik saja kan? Tentu saja tidak. Jika tuduhan kecurangan gagal, Anda langsung dinyatakan kalah dan kehilangan semua chip di tangan Anda. Tuan Liu, apakah Anda yakin ingin meminta penggeledahan badan? Tentu saja aku yakin. Tujuannya hanyalah membuatku menuduhnya melakukan kecurangan, menggunakan aturan untuk mengambil semua chipku. Kau pikir kau menyembunyikan kartu itu dengan sangat baik. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Ayo. Sepertinya, seseorang harus mengakui bahwa dirinya menurut. Pasti mata presbiopikmu. Yang jelas-jelas salah melihat. Kalau begitu 18 juta chip ini, 18 juta chip, aku akan terima atas namamu dulu. Wenji, tandang dia. Apa yang kau lakukan? Kartu ini awalnya kau menyembunyikannya di lengan bajumu. Saat kau berdiri, kau melemparkannya ke lantai dan menginjaknya dengan kakimu. Seseorang curang lagi. Tertangkap basah di tempat. Si curang dinyatakan kalah. Semua chip di tangan.
Diserahkan kepada orang yang menemukannya. Kakak Yu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa membayar kembali semua uang ini. Aku punya teknik. Aku bisa menghasilkan uang untuk kasino Kakak Yu. Yang saya hargai hanyalah status Anda sebagai teman sekelas dari Liu Wenji. Teknik Anda bagi saya tidak berharga. Kakak Yu, aku bisa membayarnya kembali. Bagaimana denganmu? Sudah begitu lama, belumkah kau menghafal kartu-kartu itu? Apakah kau pikir bahwa menghafal kartu berarti aku tidak bisa menuduhmu curang? Haruskah aku dengan lantang memberitahu semua orang bagaimana kau menghafal urutan kartu? Aku menyerah. Bagus. Selamat Tuan Liu. Karena menjadi satu-satunya yang memenangkan 30 juta. 30 juta. Itu memakan waktu kurang dari 1 jam kan? 30 juta. Dalam sekejap mata. Ini sulit dipercaya. Seorang ahli sekali bermu. Kenapa? Aku belum pernah mendengar tentangmu. Siapa sebenarnya dirimu? Marga dia adalah Liu. Menurut Anda siapa dia? Liu. Mungkinkah kau adalah Raja Liu legendaris dari masa lalu? Kau adalah Liu Raja Penjudi. Pantas saja Kakak Yu ingin aku menyeret putramu ke dalam kekacauan ini. Jadi itu untuk memancingmu keluar. Dan kalian hanyalah alat yang dia gunakan untuk memancingku keluar dari masa pensiun. Wenji sangat mempercayaimu. Tahun lalu ketika kau tidak bisa membeli tiket untuk kembali ke kampung halamanmu, kau tinggal di rumah kamu. Namun kau menjebaknya dan memfitnahnya. Situasi saat ini, takdir yang orang bajingan patut dapat, pantas kalian dapatkan. Rasakan akibatnya. Orang-orang seperti ini pantas mendapatkan akhir seperti itu. Tepat sekali. Tuhan tahu berapa banyak orang dia hancurkan buat keluarga berantakan. Pantas dia mendapatkannya. Langit telah membuka matanya. Lalu, Kali ini Tuan Liu telah berhasil melewati ujian dengan sempurna. Tujuh hari kemudian, di Australia kami akan menyambut kedatangan Tuan Liu. Anda boleh mengambil 30 juta ini. Ini akan berfungsi sebagai taruhan judi kita untuk pertemuan berikutnya. seperti yang kuduga aku benar. Itu kau. Jika aku pergi, maukah kau memberitahuku kebenarannya? Tentu saja. Kematian Nyonya Lin Wu. Kami kemudian akan merinci semuanya, sedikit demi sedikit, kepada Tuan Liu. Mengenai siapa pelaku utamanya. Tunggu sampai Anda bertemu bos saya. Anda akan mengetahuinya secara alami. Sampai jumpa lagi. Tuan Liu. Anda terlihat baik-baik saja. Liu, kau. Apa yang kau lakukan? Bukankah ini tunangan saya yang konyol dan bodoh? Mengapa Anda datang kali ini? Untuk membuat masalah bagi ayah Anda? Jika Anda semua ingin mengamati pertandingan, saya sangat menyambutnya. Tapi tolong, jangan mengganggu permainan. Jika tidak, Baiklah, cukup omong kosong. Bagaimana cara kita bermain? Tuan Liu, kita bertemu lagi. Terakhir kali kita bermain blackjack aku kalah darimu. Tentu saja aku ingin memenangkannya kembali. Bukankah ini si pecundang? Sarang penjudi kerajaanmu, hanya ini yang kau punya. Terakhir kali itu adalah permainanmu. Kali ini kita main permainanku. Aku mendengarkan. Kau juga tahu, aturan sarang penjudi kerajaan kami. Bermain dengan para curang sepertimu. Kita langsung bermain dengan nyawa kita. Bicaralah, bagaimana cara kita bermain? Berjudi, kecurangan, bergantung pada pikiran yang jernih. Tapi pikiran seseorang sungguh luar biasa. Ketika bagian tertentu dari tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, tidak ada cara untuk berpikir dengan tenang. Kalau begitu berhentilah bertahu-tele. Katakan saja baiklah.
Mereka bilang 10 jari terhubung ke hati. Menurutmu seberapa sakit rasanya? Jika palu ini diayunkan. Kalian benar-benar gila. Biar aku jelaskan tentang aturan permainan. Kita berdua memiliki taruhan 30 juta untuk setiap 3 juta yang hilang. Pilih satu jari. Dan hancurkan dengan keras menggunakan palu. Sampai lawan tersingkir. Atau pingsan karena rasa sakit. Apa kau yakin ingin bermain seperti ini? Kamu jalan biru 1000 tangan. Selalu bertaruh tangan dan kaki di setiap kesempatan. Ini hanyalah patah tulang. Itu tidak akan melumpuhkanku. Ada apa? Tidak tahan. Aku tidak peduli. Orang yang ingin tahu kebenaran saat itu, bukan aku. Tidak main. Kau boleh pergi. Aku akan bermain denganmu. Benar sekali. Raja penjudi seharusnya terlihat seperti seorang raja penjudi. Rela melakukan apa saja demi judi. Kita akan menikmati kenikmatan saat itu. Aku tidak sepertimu. Aku melakukannya demi kebenaran. Jangan samakan aku denganmu. Penipuan diri sendiri. Demi uang, demi dendam darah. Demi kesenangan. Apa bedanya? Bukankah semuanya adalah perjudian yang sama? Aku akan memberitahumu. Baik. Kalau begitu, saya akan bertanggung jawab atas permainan ini. Tunggu sebentar. Permainan judi ini tidak bisa dibagikan oleh Anda. Saya khawatir Anda dan dia akan bersekongkol untuk curang. Tidak masalah. Kalau begitu silakan lakukan kehormatan itu. Aturan barusan sudah dinyatakan dengan sangat jelas. Mengenai taruhan awal Ante, kalian berdua bisa memutuskan sendiri. Bagaimana kalau 1 juta? Bagus. Kau benar-benar raja penjudi yang kukagumi. 1 juta itu dia. Bagikan kartu. Maaf. Sebenarnya aku bisa melihat semua kartu tertutupmu. Penghitungan kartumu tidak berguna. Kau tunggu saja sampai 10 jarimu hancur. Serangan psikologis darimu ini mungkin menakuti pemula biasa. Itu tidak masalah. Tapi bagiku, itu hanya membuang-buang usaha. Aku bertaruh 1 juta buta. Kau sudah kalah. Kau mau lihat kartu pertamaku? Aku bisa menunjukkan kartuku padamu sekarang. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak pernah berbohong. Aku punya sepasang kuil. Dan kau punya 3, 4, dan 6. Kartu yang tidak berharga. Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang padamu. Aku bisa melihat dengan jelas semua kartu tertutupmu. Aku tidak percaya. Lagi. Aku masih akan bertaruh 1 juta buta. Bisakah kau melihat kartu-kartuku kali ini? Tentu saja. Aku punya 8, 9, 10 hati strike flush. Dan kau punya sepasang king. 1 juta lagi. Raja penjudi. Jika kau kalah 1 juta lagi, kau akan kehilangan salah satu jari kelingkingmu. Ada yang salah. Tanganku menutupi kartu-kartu itu. Dia seharusnya tidak bisa melihat jenis kartu di bagian belakang. Metode apa tepatnya yang dia gunakan untuk mengetahui kartu tertutupku? Lanjutkan. Santai, jangan gugup. Permainan baru saja dimulai.
Jadi dia mengandalkan pendengaran. Tapi bagaimana dia melakukannya? Kartu berbeda dari dadu. Dia benar-benar bisa mendengar perbedaannya. Aku mengerti. Secara akustik, memang ada perbedaan halus. Kartu-kartu ini sejak awal sudah dimanipulasi. Raja penjudi yang sombong harus melihat kartunya sekarang. Tidak perlu. Aku sudah melihatnya untukmu. Kartumu adalah Free of Akin, Jack Queen King, Strike. Angka dan jenis kartu pada kartu-kartu itu dicampur dengan beberapa partikel yang sangat kecil. Tak rasa betul tak sedar. Hal-hal ini benar-benar membuat suara setiap kartu berbeda. Selama seseorang memiliki pendengaran yang baik, ditambah sedikit pelatihan, memang sangat mudah untuk membedakan permukaan kartu. Kartu ini kau berbeda. Aku akan bertaruh buta. Kau ikut atau tidak? Karena aku sudah melihat kartu-kartuku. Aku akan menaikkan taruhan 2 juta. Kau yakin ingin ikut? Raja penjudi, jika kau kalah di putaran ini, kau akan kehilangan salah satu jarimu. Hasil dari putaran ini tidak masalah. Bagaimanapun aku sudah melihat trikmu. Bahkan jika aku kehilangan jari ini, aku menerimanya. Baiklah. Anggap saja putaran ini keberuntungan bagimu. Kau menebak dengan benar. Bajingan. Dia benar-benar mencoba menggetak. Dia hanya ingin menipu ayahmu agar menyerah. Dan kemudian kehilangan jari. Sekarang dia 100% tahu kartu tertutupku. Tapi agar aku tahu kartu-kartunya, aku masih butuh setidaknya sekitar 10 putaran. Baru aku bisa melihat polanya. Kerugiannya terlalu besar. Selain itu, rasa sakit yang hebat mungkin menyebabkan aku mengalami tinnitus atau berpikir lambat. Aku tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Bersikap ragu-ragu. Ini tidak seperti gayamu. Raja penjudi. Semacam itu, momentum tak terhentikan yang kau miliki terakhir kali. Kau akan melihatnya. Jangan terburu-buru. Sebelum seseorang menderita kerugian, mulut mereka selalu keras. Aku lihat kau kehilangan 1 jari. Lalu apa yang akan kau gunakan untuk berdebat denganku? Bagikan kartu. Kau gila. Aku tiba-tiba merasa bahwa suasananya agak tegang. Aku akan memutar lagu untuk didengarkan. Kau baik-baik saja. Baiklah. Mengapa wajahmu terlihat sangat buruk? Tidak bisakah kau melihat kartu-kartuku sekarang? Kali ini, aku bertaruh 1 juta buta. Kau bilang kau bisa melihat kartu-kartuku. Kalau begitu 1 juta ini seharusnya mudah didapatkan. Itu tidak masalah. Aku ikut. Aku akan bertaruh 1 juta buta lagi. Tidak bisakah dia melihat tembus semua kartu? Kenapa kali ini dia harus melihat kartunya? Kau bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa melihat semua kartu? Dia pasti menggunakan semacam metode curang yang tercela. Hanya dengan begitu dia bisa melihat dengan jelas pola pada celana dalam ayahmu, bukan nilai kartu tertutup. Menarik. Perasaan jantungku berdebar kencang. Kembali lagi. Sungguh berjudi denganmu? Menarik. Aku ikut taruhan 2 jutamu. Terlepas dari apakah kau kalah di putaran ini, atau aku kalah, 3 juta akan hilang. Dan 1 jari akan hilang. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah putaran ini, mari kita serahkan pada takdir. Permisi. Aku juga punya sepasang 1. Tapi milikku lebih besar darimu. Sepertinya keberuntungan sementara tidak berpihak padaku.
Aku tidak sabar. Aku benar-benar berharap melihatnya berteriak dan menjerit. Kau mau aku membantumu? Silakan. Tidak mungkin. Saya harus bertindak sekarang. Tidak perlu. Raja penjudi yang bermartabat hanya punya kemampuan sebanyak ini. Bahkan sebelum dimulai, kau sudah mengakui kekalahan. Kau benar-benar mengecewakanku. Maksudku adalah, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak percaya kau punya keberanian untuk ini. Barusan kau bertanya padaku, karena kita berdua berjudi, apa bedanya kau dan aku? Aku akan memberitahumu sekarang bahwa Ember S, cara kau bermain tidak lebih dari mencari sensasi dan menyiksa orang untuk bersenang-senang. Sedangkan aku, ini demi dendam darah dari masa lalu. Ini adalah menggunakan judi melawan judi. Selama aku bisa menangkap pembunuh dari masa lalu itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Ini hanya 3 juta. Ini baru saja dimulai. Lagi. Tuan Liu, kau adalah orang pertama yang di sarang penjudi kerajaan kami bermain seperti ini, tanpa gentar. Kau benar-benar terlalu cocok untuk sarang penjudi kerajaan kami. Hentikan omong kosongmu. Aku tidak datang ke sini untuk bergabung denganmu. Aku datang ke sini untuk membuatmu membayar harganya. Kalau begitu kita lihat saja putaran ini. Aku menuntut penggantian kartu. Periksa kartu-kartunya. Karena kau curang. Kau menemukanku. Tuan Liu, kau juga tahu aturan sarang penjudi kerajaan kami. Curang bukanlah sesuatu yang bisa kau ucapkan begitu saja. Kau harus membongkar teknikku. Kau merusak kartu-kartu itu. Kau menambahkan banyak partikel kecil. Sehingga setiap kartu menghasilkan suara yang berbeda saat dibagikan. Oleh karena itu, kau bisa menggunakan suara untuk mengidentifikasi kartu tertutupku. Setelah itu, aku sengaja menciptakan kebisingan, dan kau menjadi benar-benar buta. Justru karena kau tidak bisa mendengar suara kartu dibagikan, kau tidak bisa menentukan kartu tertutupku. Aturan sarang penjudi kerajaan. Jika teknik kecurangan terungkap oleh lawan setelahnya, karena tidak tertangkap basah, tidak ada kompensasi yang diberikan. Hanya disepakati secara diam-diam bahwa metode ini tidak dapat digunakan lagi. Tuan Liu, Anda meminta pemeriksaan kartu dan penggantian kartu. Setelah kedua pihak memastikan tidak ada masalah, permainan dilanjutkan. Kau duluan. Ada apa? Tidak ada trik lagi. Tidak perlu. Meskipun aku tidak bisa melihat kartu rahasiamu, aku masih bisa melihat isi pikiran Ainmu. Melihat menembus pikiran. Bagaimana itu mungkin? Kau benar-benar percaya itu, Nang? Apa maksudnya mengatakan itu? Jelas memberitahu kita bahwa dia akan menggunakan teknik curang yang baru. Jika kau tidak mau bermain trik, aku akan melakukannya. Seorang ahli kartu sekali berdia. Seharusnya meremehkan pamer teknik. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Terlepas dari apakah kau bisa melihat kartu tertutupku atau melihat pikiranku. Selanjutnya, aku akan membuatmu kalah total dan menerimanya dengan sukarela. Baiklah, bagikan kartu. Tiga juta. Aku tidak menyangka ahli curang sepertimu akan menggunakan gertakan. Tapi aku tidak akan tertipu. Aku ikut taruhan 3 juta milikmu.
Apa kau yakin ingin ikut? Sekarang 6 juta. Jika kau kalah, itu berarti 2 jari. Sudah kubilang, aku bisa melihat isi pikiran ANMU. Kau ingin menggertak. Coba guna cakap kosong nak undur aku. Jangan harap. Aku ikut taruhan 3 juta. Detak jantungnya memang lebih cepat. Meskipun di permukaan, tidak ada ekspresi. Pupil mata melebar. Dan detak jantung yang dipercepat, reaksi fisiologis ini. Dia sama sekali tidak bisa menyembunyikannya. Kartu ini. Dia pasti berniat menggertak. Kalau begitu mari kita tunjukkan kartu-kartunya. Buka kartu. Kau yakin? Aku punya 3 koin. Apa yang perlu diragukan? Bagaimana ini mungkin? Aku sudah bilang, aku akan melakukan aksi. Seorang ahli curang sekali berdiriku. Selama aku menyentuh kartu, bukankah benar bahwa kartu apapun yang kuinginkan, aku mendapatkan kartu itu? Tidak. Salah. Kau jelas berniat menggertak. Kau pasti menukar kartu. Aku menuntut penggeledahan badan. Aku benar-benar dituduh secara salah. Aku mendapatkan kartu yang bagus. Jantungku berdebar kencang. Aku bahkan takut kalau kau melihat reaksiku akan membuatku perlu untuk menggertak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Pembacaan pikiran omong kosong macam apa ini? Aku tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Yang kau sebut pembacaan pikiran. Apakah itu mengamati? Apakah pupil mataku melebar? Atau jika detak jantungku meningkat? Taktik semacam ini, aku menggunakannya 20 tahun yang lalu. Ekspresi dan gerakan seseorang bisa dikendalikan. Tetapi detak jantung dan pupil, ini adalah reaksi fisiologis. Orang biasa tidak bisa mengendalikannya. Selama seseorang mengamati dengan cermat, seseorang bisa menentukan kartu lawan. Apakah itu kuat atau lemah? Benarkah begitu? Lalu apa reaksimu barusan? Apa kau pikir bahwa seorang ahli curang sekali berdiriku, setelah melihat kartu sekuat itu, tidak akan bereaksi lagi? Aku sengaja melonggarkan kendaliku atas diriku sendiri. Membiarkan diriku menunjukkan reaksi seorang pemula. Itu justru untuk menyesatkanmu. Membuatmu percaya aku sedang menggertak. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kita baru selesai menukar kartu. Dan baru putaran pertama dimainkan. Bagaimana kau bisa begitu cepat memikirkan tindakan balasan? Tepat ketika kau baru saja mengatakan, kau bisa membaca pikiranku. Bahwa aku memutuskan untuk menggunakan metode ini melawanmu. Taktik apapun yang kau gunakan, kau hanya bisa menyimpulkan reaksi fisiologisku untuk menyimpulkan pikiranku. Selama aku memanipulasi poin ini, itu sudah cukup. Mengesankan. Kau benar-benar terampil. Jadi kenapa? Aku sudah tahu sekarang tipuanmu. Namun, aku masih punya berbagai taktik. Aku masih memegang kendali. Jangan terburu-buru. Pertama cairkan apa yang kau kalahkan. Baiklah, bagus sekali. Kali ini biarkan kau juga merasakan. Kau berani berbuat curang di depan Xiao Qian. Ini akibatnya. Tanganmu patahkan. Kenapa kau sombong? Itu hanya 2 jari. Kita punya waktu. Mari kita bermain perlahan. Tidak. Tidak lagi. Apa katamu? Toleransi seseorang terhadap rasa sakit terbatas. Setelah batas itu terlampaui, otak akan mati. Jadi kenapa? Lihatlah dirimu barusan. Dan kondisimu saat ini. Jika aku hanya membuatmu kehilangan 3 jari lagi sekaligus, kau pasti akan pingsan. Oleh karena itu, kau tidak punya waktu untuk menikmati permainan. Siapa yang kau remehkan? Bukankah kau sangat kesakitan sekarang, sampai kedua kakimu gemetar? Bisakah kau menanganinya? Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Chip-chip ini sekarang tidak berguna.
Mari kita berhenti bertele-tele. Mulai sekarang, kita akan menggunakan jari sebagai taruhan. Kau gila. Ketika aku kehilangan jari pertamaku padamu, aku sudah memberitahumu untuk membasmi kalian semua. Demi dendam darah tahun itu, aku bisa mempertaruhkan segalanya. Ada apa? Apakah kau takut? Kalau begitu akui saja kekalahan. Bagaimanapun aku tidak peduli. Kau hanya menggunakan taktik provokasiku melawanku. Kenapa aku harus dipaksa bermain denganmu? Anda sekarang mewakili sarang penjudi kerajaan. Jangan berani-berani menawar dan membuat tontonan di sini. Ingatlah aturan, sarang penjudi kerajaan kami. Terima taruhannya. Terima kekalahan. Baiklah. Paling buruk aku hanya kalah. Aku terima. Nah, cari kotak P3K. Bantu aku membalut ini. Apakah kau masih tahu cara menggunakannya? Tentu saja aku tahu. Aku mempelajari pertolongan pertama beda selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa lupa? Mengapa kau tidak membalut milikmu juga? Apa kau pikir aku membutuhkannya? Ayah, tunggu sebentar. Kau mengalami fraktur kognitif di sini. Ini tidak bisa langsung diperban dengan benar. Cari bangku dan duduklah di dekat sini. Sesuai dengan hasil yang baru saja didiskusikan oleh kalian berdua, saat ini satu jari berfungsi sebagai satu pasak taruhan, sampai satu pihak kehilangan semua pasak taruhannya, atau sampai satu pihak tidak lagi dapat menahan rasa sakit yang hebat dan pingsan. Silakan lanjutkan tuan-tuan. Hanya mengandalkan keterampilan berjudi, aku pasti tidak bisa menang melawannya. Apa yang harus kulakukan? Cepat pikirkan kalah. Benar. Ekspresi dan gerakannya bisa menyesatkanku. Tapi putranya tidak bisa. Liu Wenji terlalu bodoh. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan ekspresi untuk menipuku. Yaitu ekspresinya. Sebelumnya di kasino, ketika aku menyeretnya ke dalam ini, setiap kali dia melihat kartu besar, dia membuat ekspresi yang persis sama ini. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa kuat kartunya sebenarnya? Aku bertaruh 2 jari putaran ini. Sangat kuat. Kartunya di putaran ini pasti sangat kuat. Mungkinkah? 3-an. Dia sebelumnya menggunakan teknik mengocok kartu untuk mendapatkan satu set 3 kartu sejenis. Dia pasti punya cara untuk membuat dirinya mendapatkan satu set 3 kartu sejenis lagi dan ekspresi di wajah putranya. Tunggu sebentar. Kenapa dia bersikeras agar putranya duduk di sebelahnya? Dia sebelumnya membiarkan tangannya terendam dalam ember begitu lama, tapi tidak membiarkan putranya datang dan membalutnya. Mengapa dia secara spesifik memilih saat ini? Mungkinkah dia sengaja ingin aku melihat ekspresi putranya? Sama seperti putaran terakhir, berpura-pura menggertak, memancingku untuk salah menilai. Aku ikut. Aku cal dengan 2 jari lagi. Pikiran batin orang-orang tertentu cukup keras. Aku duduk sangat jauh, namun aku bisa mendengar semuanya dengan jelas. Apa yang harus kulakukan? Tangan apa yang sebenarnya dia miliki? Apakah itu trips atau gertakan? Ekspresimu saat ini, seolah-olah kau menulis semua kata-kata ini tepat di wajahmu. Bukankah ini jenis permainan yang sarang penjudi kerajaanmu paling suka mainkan? Semuanya tidak pasti. Menang atau kalah sepenuhnya terserah takdir. Saat ini di meja judi, ada 6 jari. Jika kau cal, aku pasti akan menunjukkan tanganmu. Jika kau kalah, kau kehilangan. Keberanian adalah mempertahankan ketenangan mutlak di hadapan tekanan. Ini adalah apa yang saya sebut keberanian. Bagaimana dengan itu? Menyenangkan bukan? Liu Qian tidak salah. Kau benar-benar orang gila murni. Kau tidak tahu di lingkungan seperti apa aku dibesarkan.
Tentu saja kau tidak bisa memahamiku. Kita berdua berbagi nama keluarga Li. Tetapi masa kecil kita berdua sangat berbeda jauh. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhanmu. Ronde ini belum berakhir. Lanjutkan. Putaran ini aku klaim 6 angka 6. Murni. Jika aku ingat dengan benar, penyeru sebelumnya menyebut murni. Aku hanya perlu menggandakan sebutannya untuk membuatnya kembali ke angka berapapun. Benar. Benar. Kalau begitu aku sebut 12-6. 13-6. Ayah. Liu Wenji. Aku senang kau berhasil menjadi sedikit lebih tangguh hari ini. Tapi kau selalu bermaksud baik dan mengacaukan segalanya. Tantang kedua pihak. Atas dasar apa? Kau menyebut 6 murni, aku menyebut 6 murni. Kau dan aku sama-sama memiliki 6. Kenapa kau menantang kedua belah pihak? Siapa bilang aku punya angka 6? Kau membuat panggilan palsu. Itu adalah pelanggaran. Dan siapa bilang padamu? Aku membuat klaim palsu. Tuan Liu, mendengarkan dadu adalah hal yang mudah bagimu. Aku menduga jumlah daduku paling jelas bagimu. Apakah aku membuat klaim palsu? Masih ada 1-6. Itu tidak dihitung sebagai panggilan palsu. Apakah kau tahu mengapa? Tepat setelah kau membuat klaimmu, ayahmu segera menambahkan 1. Dia tahu jumlah dadu. Semua orang di sini. Jeti. Dia tahu. Angka 6 pasti tidak akan mencapai 12. Dia tahu aku pasti akan menantang. Itu sebabnya dia segera menambahkan 1. Dia ingin mengalihkan perhatian kepada dirinya sendiri. Tapi bahkan dia tidak menyangka bahwa aku akan menantang kedua pihak, bukan? Perhatian ini, dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia mencoba. Cukup. Kami tidak tunduk padanya. Tidak masalah. Kalau begitu 1 tembakan. Tunggu sebentar. Aku akan menerima tembakan ini untuk Wenji. Adegan ayah dan anak menghadapi pistol adalah favoritku. Eyo. Wenji. Angkat senjatanya. Ayah. Angkat senjatanya. Jangan menangis, nak. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyimpan dendam atas kematian ibumu bertahun-tahun yang lalu, melibatkanmu dan pamanmu dalam masalah ini. Ayah, jangan katakan itu. Kami salah. Ayah, aku minta maaf padamu. Aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menghadapi ini. Nak, berjanjilah padaku, tidak akan pernah berjudi lagi di masa depan. Ayah. Wenji, angkat senjatanya. Angkat. Sungguh kasih sayang ayah yang luar biasa. Liu Wenji, aku benar-benar iri padamu karena memiliki ayah sebaik itu. Tapi ayah sebaik itu akan segera mati oleh tanganmu. Liu Wenji, sungguh memalukan. Diam. Wenji, peluru itu, probabilitas pistol menembak hanya 1/6. Ayahmu masih punya kesempatan. Tembak. 1/6. Liu Wenji, kau punya peluang 1/6 untuk secara pribadi melakukan pembunuhan ayah. Tapi jangan takut. Ini adalah perairan internasional, bahkan jika pistol menembak. Kau tidak perlu masuk penjara.
film was translated and narrated by Tambah. M-Media. Jangan ada yang bergerak. Ketika aku sedang bersenang-senang, tidak ada yang diizinkan menggangguku. Ini terlalu mendebarkan. Ini terlalu menyenangkan. Dasar wanita gila. Apa kamu berani melepaskanku? Tuan Lin santai. Kau belum keluar dari permainan. Banyak peluang balas dendam kat aku. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Aku akan mengulangi sekali lagi. Selama sesi perjudian, takdir siapa boleh kacau semua aku. Jika tidak, aku akan mengeksekusi mereka sebelum waktunya. Apakah kau mengerti? Mengerti? Kalau begitu lanjutkan. Tunggu sebentar. Senjata itu baru saja ditembakkan. Wenji harus dikeluarkan dari permainan. Tuan Liu, kau benar-benar tahu cara memanfaatkan celah. Aturan ini, kamu nyatakan sendiri barusan. Kamu tidak akan menarik kata-katamu kan? Tentu saja tidak. Aku hanya berpikir ini sedikit memalukan. Silakan lanjutkan. Baiklah dengan cara ini. Masalah peluru kosong tidak akan terungkap, dan itu menyelamatkanku dari kesulitan mengarang alasan. Mengklaim peluru itu cacat. Permainan masih bisa berlanjut. Lanjutkan. Sekarang hanya ada 4 dari kita. Itu berarti ada 20 dadu. Kalau begitu aku klaim 6. 6 angka 5. Terbang. Suara tembakan barusan berdering tepat di sebelah telinga Tuan Liu. Agaknya Tuan Liu sekarang menderita tinnitus parah. Dia tidak akan bisa membedakan gulungan dadu kita untuk sementara waktu. Ada yang salah. Suara tembakan barusan tidak terdengar seperti peluru tajam. Bukankah ini persis ritme yang disukai oleh sarang penjudi kerajaan milikmu? Menang atau kalah, sepenuhnya diserahkan pada takdir. Mendengar implikasi Tuan Liu, dia berniat menantang klaimku. Tantangan. Tantangan balik. Aku klaim terbang, yang juga dihitung sebagai angka 5. 6 dari 20 dadu. Aku tidak percaya keberuntunganku seburuk ini. Bahkan jika itu hanya satu gulungan, aku masih bersedia bertaruh dengan Tuan Liu untuk mengambil risiko. Kalau begitu kamu salah bertaruh. Aku punya strike. Menurut aturan, tidak ada mata daduku yang dihitung. Aku terlalu terbawa suasana. Aku benar-benar lupa poin yang paling penting. Meskipun Tuan Liu menderita tinnitus dan tidak bisa mendengar mata dadu, tekniknya dalam mengocok dadu masih ada. Putaran ini, keberuntungan tidak berpihak padamu. Aku hanya punya 1-5. Jangan bergerak. Aku tidak menyangka keberuntunganku benar-benar seburuk ini. 20 dadu. Bahkan angka 1 dihitung sebagai 5. Namun, aku hanya bisa mengumpulkan 5 angka 5. Aku menerima 3 tembakan sebelumnya. Tapi, aku secara pribadi paling membenci orang yang tidak mengikuti aturan. Jadi untuk tembakan terakhir, aku harus menyelesaikan urusan ini. Paman, Berhenti berdebat. Aku tidak menembaknya. Iparmu pingsan karena ketakutan, karena Tuan Lin sudah pingsan. Hanya tersisa kami bertiga. Biarkan permainan berlanjut.
Kau yang mengendap-endap. Apa yang kau pikirkan? Jika aku tidak salah menebak, senjatamu berisi peluru hampa. Selama tembakan pertama, aku pikir aku terlalu dekat dan salah dengar. Baru setelah 2 tembakan terakhirmu, barulah aku benar-benar memastikannya. Total 3 kali. Hanya ada suara pistol menembak. Tidak ada suara apapun yang terkena peluru. Semua pelurumu adalah peluru kosong. 2 kali berturut-turut, kamu menembakkan 3 tembakan berturut-turut. Di wajahmu tidak ada perubahan emosi. Jadi selama ini, kamu curang. Istilah curang agak kasar bukan? Aku lebih suka istilah yang digunakan oleh kalian. Penipu profesional. Ini disebut muslihat. Kalau begitu ini dihitung sebagai tertangkap curang bukan? Menurut aturan sarang penjudi kerajaan milikmu, apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku bisa beralih kembali ke peluru tajam. Tapi apakah kau berani? Aku pikir barusan, itu adalah peluru tajam. Apa kamu melihatku tersentak? Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Terus gunakan saja peluru kosong. Dengan begini, meskipun pistol menembak, kau hanya tereliminasi. Kau tidak akan kehilangan nyawamu. Percayalah padaku, dia tidak bisa menang sekarang. Tuan Liu, sikap percaya diri ini benar-benar memikat. Kalau begitu sesuai keinginanmu, kita akan menggunakan amunisi tajam untuk 1 putaran. Baiklah, aku akan memanggil duluan. 15 dadu di antara 3 pemain. Aku panggil. 7-6. 7-6. Kalau begitu, aku akan tambah 1. Aku tahu, kamu juga bisa mendengar dadu. Skor semua orang di sini sangat jelas bagimu. Jadi kenapa? Itu berarti kamu pasti akan kalah. Tidak peduli apakah kamu mengungkapkannya atau memanggil skor lain. Kamu tetap kalah. Saat membandingkan keterampilan berjudi, kamu tidak bisa mengalahkanku. Bahkan jika perjudian ini berlanjut, kau tidak akan bisa menang lagi. Aku terlalu bodoh, aku tidak tahu tempatku. Tapi kalah dari Tuan Liu. Aku merasa terhormat. Aku mengakui kekalahan. Sama seperti yang dikatakan Tuan Liu, aku tidak lagi punya kesempatan untuk menang. Silakan tembak. 1 pertanyaan terakhir. Silakan bertanya. Kata Wenji, kau mengandung anaknya. Apakah ini benar atau salah? Itu benar. Baiklah. Aku tahu sekarang. Ayah. Pistol ditembakkan. Kau tersingkir. Demi putraku, aku bisa melepaskan apapun. Masalah di antara kalian berdua, selesaikan sendiri. Xiaoqian, tunggu aku. Kau mengatakan begitu banyak kebohongan padaku. Namun satu hal yang paling kuharapkan adalah kebohongan. Tidak kau bohongi. Liu Wenji, aku benar-benar iri padamu. Karena memiliki ayah yang begitu baik. Tatapan mereka sangat aneh. Ya, ini seperti melihat hewan-hewan di kebun binatang, seperti monyet. Tapi kami tidak terlihat seperti itu. Ini Semua penonton yang hadir adalah di seluruh dunia, miliarder papan atas. Tunjuk salah satu dari mereka, dan kau bisa di daftar Forbes menemukan nama mereka. Itu tidak mengejutkan. Kebanyakan orang kaya suka mencari sensasi. Jangan lupa
Apa yang kau janjikan pada kami? Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Tunggu saja sinyal dariku. Lei Haolin, ayah dari Liu. Lei Haolin. Itu kau. Teman lama. Kita sudah lama tidak bertemu. Hampir 20 tahun mungkin. Kau punya nyali juga. Masalah kau membunuh kakak seperguruanku saat itu. Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Namun kau malah berani muncul di hadapanku. Kamu suka sekali bercanda. Kamu yang datang mencariku. Bagaimana itu bisa berubah menjadi aku yang muncul di hadapanmu? Apa maksudmu barusan? Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa yang membunuh istrimu? Tanyakan saja padaku. Ayah, jangan gegabah. Jarang sekali The teman film lama was berkumpul kembali. translated and Sepertinya kamu narrated sangat by bersemangat. M-Media. Kematian istriku. Kau yang melakukannya. Ya. Tidak juga. Putriku tersayang. Kamu jelaskan padanya. Aku sudah memberitahu Tuan Liu tentang hal itu. Orang-orang yang membunuh Nyonya Lin Wu. Saat itu ada 3 orang. Dan ayahku hanyalah orang yang menembakkan pistol. Ayah. Apakah kau mengatakan ayahmu adalah dalang dari sarang penjudi kerajaan? Dulu, dialah yang membunuh ibuku. Ini pasti menantuku yang baik. Namaku Lei Haolin. Jangan sungkan. Panggil saja aku Ayat, dan itu sudah cukup. Aku hanya punya 1 ayat. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Kamu menghamili putriku, dan sekarang kamu mau lari dari tanggung jawab. Aku tidak akan mengizinkannya. Liu Tua, apa kamu tidak mau mengatakan sesuatu? Kita sekarang besan. Cukup, kau tidak perlu mencoba mendekatiku. Aku tidak percaya kau menghilang selama bertahun-tahun dan benar-benar bergabung dengan sarang penjudi kerajaan dan naik ke posisimu saat ini. Kamu bersembunyi dengan sangat baik selama bertahun-tahun ini. Jika aku tidak naik ke posisi ini, bagaimana aku bisa menyeretmu keluar? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah sudah jelas? Aku memanggil beberapa teman untuk kembali dan berkumpul. Ini hanya untuk membuat pertunjukan bagi semua orang yang hadir di sini. Katakan padaku, bagaimana kau ingin memainkan ini? Jangan terburu-buru. Kursi-kursi kosong ini, kamu lihat kan? Apa kamu tidak penasaran? Milik siapa mereka? Tidak tertarik. Kamu benar-benar perusak suasana. Panggil mereka semua ke sini. Liu Tua, lebih dari 20 tahun sejak kita terakhir bertemu. Melihat kami, apa kamu tidak mau menyapa? Xiao Tianshan, teman lama Liu Qian. Kenapa kau ada di sini? Jangan salahkan aku. Aku sama sepertimu. Aku juga dipaksa naik ke kapal ini. Aku telah dizalimi. Sun Yu, teman lama Liu Qian. Selama ini aku bekerja di luar negeri. Siapa sangka aku akan tertangkap di sini dan langsung diseret ke atas kapal. Baiklah, aku menyeret kalian semua ke dalam ini. Diseret ke dalam hal ini. Mengatakan itu sekarang mungkin sedikit terlalu cepat. Jarang sekali teman lama berkumpul kembali. Mari kita mainkan sesuatu yang meriah. Duel fight. Bagaimana? Terlalu cepat. Apa maksud kalimat itu? Hanya arti harfiahnya. 3 orang yang membunuh istrimu saat itu. Aku yang menembakkan pistolnya. Coba tebak. Siapa yang mengayunkan tongkat itu? Siapa yang menghunus pisau?
Tenang. Ayah, tenanglah. Ayah. Jebakan. Dia melakukannya dengan sengaja. Tenang. Kau tahu sifatku. Kau mengambil salah satu mataku. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xiao Tianshan. Saat itu, aku hanya menginginkan salah satu matamu untuk membuatmu berhenti dari dunia basket. Itu untuk melindungimu. Jika bukan karenaku, kau pasti sudah buta sekarang. Dan kau, dulu saat aku di kasino, aku menyelamatkan hidupmu. Beginikah caramu membalas budiku? Apa aku memintamu menyelamatkanku? Aku sudah berencana untuk sengaja mengorbankan diriku demi menyelamatkan adikku. Tapi kau ikut campur macam hero sok suci. Adikku saat itu diculik oleh pedagang manusia dan hanya tersisa sebagai cangkang kosong. Apa kau pikir aku akan berterima kasih padamu? Lalu kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku orang Asia Tenggara. Saat itu kita tidak berbagi bahasa. Kau hanya melihatku sebagai penjudi tanpa harapan. Aku ingin kembali. Tapi kau memukuliku sampai aku babak belur dan memar. Apa kau pernah memberiku kesempatan? Tepat sekali. Sekarang ini menarik. Kita butuh jenis permusuhan sengit ini. Maka perjudian ini akan menjadi seru. Bagus. Aku hanyalah orang sok baik yang ikut campur. Aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Itu kalimat yang kutunggu-tunggu. Karena kita ingin menjadikan ini permainan yang meriah, itu harus berapi-api dan intens. Apa kau tahu berapa banyak darah yang harus hilang dari seseorang sebelum mereka mati? Menantuku yang baik, ku dengar kau belajar kedokteran. Kenapa kau tidak memberitahu kami jika tubuh manusia kehilangan darah melebihi 20%, yaitu 1000 ml, itu akan menyebabkan shock. 30%, 1500 ml, akan mengancam jiwa. 40% atau lebih, 2000 ml, pasti akan mengakibatkan kematian. Kalau begitu untuk kita yang sedikit ini, biarkan setiap orang menggunakan 2000 ml sebagai taruhan. 100 ml akan dipertaruhkan. Jika kau kalah, kita ambil. Jika kau menang, kita kembalikan. Siapapun yang kalah, mati. Menyenangkan bukan? Bagiku tidak masalah. Aku akan bermain denganmu. Bagus. Luar biasa. Aku hampir lupa. Hitunganmu sangat bagus. Menggunakan dua orang ini untuk menahanku. Bisa dibilang putaran ini kau dijamin menang. Aneh sekali. Dipuji olehmu. Aku secara mengejutkan tidak merasa sedikit pun bersemangat. Tapi prasyaratnya adalah bahwa kedua orang bodoh ini benar-benar bisa membedakan teknik curangku. Di depan kami, berhentilah menyombongkan diri. Aku adalah muridmu yang kau ajari teknikmu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihatnya? Ketika aku menerimamu saat itu, aku hanya membuat satu kesalahan strategis. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan itu? Di dunia ini, selain istriku, tidak ada yang tahu semua metode curangku. Tepat setelah aku selesai membagikan putaran ini, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah teknik curangmu. Kau tidak bermaksud mengatakan, ini disebut kembali ke kesederhanaan asli kan? Jika kau berpikir, teknik mengocok kartuku di bawah standar, bukankah itu justru membuktikan bahwa aku berhasil curang? Aku akan bicara dulu. Putaran ini cukup bagus. Aku bertaruh 800 ml. Aku besar,
Jadi wajar saja aku punya lebih banyak darah. Aku akan bertaruh sedikit lebih banyak. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Aku tidak akan terlibat secara membabi buta. Aku hanya akan bertaruh 100 ml. Putaran yang bagus sekali. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membuatnya kalah. Aku bertaruh 600. Kalau begitu aku akan bertaruh 1000. Total di meja sudah 2500 ml. Jika ayahmu kalah dalam hal ini dia tidak akan terkuras habis menjadi ikan kering kan? Ini belum waktunya untuk bertindak. Kita harus memikirkan cara. Tidak. Aku percaya pada ayahku. Dia pasti bisa melakukannya. Taruhannya sangat tinggi putaran ini. Jangan kita periksa kartu semua orang. Melihat mereka. Bagaimana kalau Bandar langsung membuka kartunya saja? Strike. Bahkan bukan bur. Aku punya full bur. Kau mau melawan aku dengan apa? Liu Qian, kau sangat mengecewakanku. Kukira kau punya sedikit keahlian. Selesai hanya setelah 1 putaran. Ada yang aneh. Apa-apaan ini? Bagaimana semua putaran ini sama? Cukup terampil. Pantas disebut mantan Raja Pejudi. 4 full bulls. Nah, ayahmu sudah tamat. Ini tidak benar. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan seperti ini? Keempat pemain memiliki kartu terbesar. Dan pola kartunya semua identik. Aku tahu itu. Dulu ketika aku bermain dengan ayah, bermain blackjack, dia juga membagikan kepada semua orang kartu besar. Tapi pada akhirnya dia sendiri memiliki kartu terbesar dari semuanya. Menyapu seluruh meja. Kali ini pasti sama. Masih ada kartu terbesar. Melihat jenis kartu ini, mungkinkah 5 kecil. 5 kartu dijumlahkan. Totalnya kurang dari 10 koin. Jenis kartu terbesar dalam bullfight. sengaja membagikan kartu besar kepada kita? Jadi begitu. Untuk memancing kita memasang taruhan besar. Aku sungguh terlalu memahamimu. Kalian semua adalah penjudi paling murni. Bahkan jika kau menyadari bahwa tanganmu sedikit meleset, kau tetap berjudi dengan ceroboh. Inilah sensasi yang kau dambakan. Tapi hari ini kau bertemu denganku. Seluruh meja, akulah yang terbesar. Kalian memang cukup tangguh. Orang biasa yang kehilangan darah sebanyak ini pasti sudah shock. Kenapa kau menyombongkan diri? Aku akan menjadi bandar di putaran berikutnya. Aku akan segera memenangkan kembali kerugianku. Kartu-kartu itu sudah melewati tanganku. Mustahil bagimu untuk menang. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kau masih suka menyombongkan diri. Entah aku membuat atau tidak, kau seharusnya sadar. Aku telah mempertaruhkan nyawaku. Apakah aku masih akan takut oleh beberapa kata-katamu? Kau sudah kehilangan lebih dari 20% darahmu. Bahkan jika kau tidak shock, akan sulit bagimu untuk melakukan manuver curang yang presisi. Sekarang, selain aku dan Liu, semua orang yang hadir mustahil bisa curang. Aku akan curang sekarang juga untuk menunjukkannya padamu. 4 pasang. Jika kau menangkapku curang, kau tidak akan punya kesempatan untuk menangkap orang lain. Apa kau berani?
Kegilaan macam apa ini? Xiao Tianshan, apa kau sudah lupa? Kami Kasino Imperial paling membenci para penipu. Bukankah kau setuju untuk menghadapinya bersama? Kau wanita jahat, kau menghancurkanku. Aku akan mencekikmu. Saat mereka pergi, para penonton di sini untuk melihat kita mempertaruhkan nyawa kita. Oleh karena itu, jangan mencoba menggunakan segala cara. Baiklah, Bandar sudah pergi sekarang. Giliran yang berikutnya. Tidak masalah. Giliranku menjadi bandar putaran ini. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Full bull lagi. Apakah ini hanya keberuntungan? Atau dia sengaja membagikannya kepadaku? Saat ini, dia dan Liu Qian kalah lebih sedikit. Hanya kehilangan beberapa ratus mililiter darah. Itu seharusnya tidak mencegahnya untuk curang. Aku mengerti sekarang. Dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyeimbangkan sebagian darah yang hilang olehku dan ayahnya, dan kemudian menjatuhkan Liu Qian bersama-sama. 1200 ml. Dia ingin aku bertaruh lebih sedikit dan hanya memenangkan kembali sebagian. Aku keras nak menang balik semua sekali jalan. Putaran ini, aku bertaruh 1000 ml. Kau gila, bertaruh sebanyak ini. Jika kau kalah, kau akan mati seketika. Bagaimanapun juga kita mempertaruhkan nyawa kita daripada menderita perlahan. Aku suka selesai hidup mati satu pusingan. Menang. Dan aku akan memulihkan darah yang hilang dariku. Kalau dan yang terburuk yang terjadi adalah kematian. Hanya itu saja. Ini adalah perjudian sejati. Sayang sekali. Kau salah bertaruh. Dulu kau terlalu percaya diri dan pergi ke kasino untuk mati. Itu adalah kesalahan. Hari ini, kau kembali mempercayai dua orang gila. Itu juga sebuah kesalahan. Putaran ini, aku tidak akan mengikuti secara membabi buta. Aku akan memasang taruhan minimum 100 ml. Hanya untuk pertunjukan. Apa maksudmu? Apalagi maksudku? Apakah itu tidak diizinkan? Aku juga akan memasang taruhan minimum. Aku menduga kau akan serakah. Ingin memenangkan kembali semua darahmu sekaligus. Kau tidak benar-benar berpikir, apakah kau dan aku berada di pihak yang sama. Aku tidak membantu siapapun. Bull 5 bunga. Itu sedikit lebih baik daripada full bull milikmu. Aku minta maaf. Sialan. Jadi kau mempermainkan kita semua. Kau dan Xiao Tianshan sama-sama salah dalam satu hal. Aku dan kalian semua tidak pernah berada di pihak yang sama. Saat mereka pergi, Dua orang hilang. Giliranku sebagai bandar, sepertinya bisa bertahan satu putaran lagi. Ayahmu kehilangan 1300 ml darah. Apa kau mencoba kalah 2 putaran lagi untuk membantunya menyeimbangkannya sedikit? Tuan Liu, beberapa hal setelah terungkap. Kehilangan daya tariknya. akhirnya, masa kau dengan aku selesai hidup mati? Ya, permusuhan darah ini sudah waktunya untuk mengakhirinya.
Jadi menurutmu siapa yang akan menang? Sejujurnya, aku tidak tahu. Raja penjudi yang sombong juga memiliki saat-saat ketidakpastian. Hasil dari perjudian ini tidak diputuskan olehku. Pemenang di antara kita berdua bergantung padanya. Aku curang secara terbuka sekarang. Bagaimana menurutmu? Siapa yang harus menarik pistol sekarang? Peluru milikmu itu sudah habis terpakai. Dan sekarang aku telah curang secara terbuka. Jadi sekarang, satu-satunya yang bisa menarik pistol adalah putrimu. Liu Qian. Bahkan jika kau tahu, kau tidak bisa menang. Kau tidak perlu terburu-buru menuju kematianmu, bukan? The film was translated and narrated by M. Siapa bilang peluru ini ditujukan untukku? Dia adalah putriku. Mungkinkah dia akan berpihak padamu? Apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang tadi. Aku tidak membantu siapapun. Lalu apa yang kau lakukan sekarang? Aku membantu diriku sendiri. Aku tidak ingin anakku menjadi sepertiku di masa depan. Harus belajar sejak kecil, kebohongan dan penipuan. Bahkan, harus mempertaruhkan nyawa manusia untuk dibandingkan dikasihnya. Baiklah. Aku menarik kembali apa yang kukatakan sebelumnya. Bagaimana mungkin aku membesarkan seseorang sepertimu? Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Justru sikapmu inilah yang menyebabkan putrimu berbalik melawanmu pada saat genting. Jadi kenapa? Apa kau pikir senjatanya lebih cepat? Atau senjata anak buahku? Aku ingin lihat siapa yang berani menembak. Aku tidak berjudi. Ini adalah perairan internasional. Bahkan jika kau membawa orang masuk, kau tidak punya cara untuk menangkapku. Ini bukan perairan internasional. Sebelum sesi perjudian ini dimulai, saya sudah menginstruksikan kapten untuk melayarkan kapal kembali ke perairan teritorial Dacia. Atas nama Anda, Kau. Aku dengan susah payah besarkan ME. Melatihmu untuk menjadi penipu kelas atas. Dan kau malah menjadi mata-mata untuk mereka. awalnya, saya tidak yakin apakah harus bekerja sama atau tidak dengan mereka. Lalu mengapa kau melakukan ini? Karena selama permainan roulette penipu, saya melihat kasih sayang yang mendalam antara ayah dan anak itu. Saya juga tahu bahwa hanya dengan mempercayakan anak itu kepada mereka, dia akan memiliki masa depan yang lebih baik. Kau wanita jahat. Demi anak itu, saya bisa melepaskan segalanya. 1 tahun kemudian. Saya sudah bilang padamu, jangan bawa anak itu menemuiku. Saya tidak terlihat baik sekarang. Ini adalah yang terakhir kalinya, untuk membiarkanmu melihatnya untuk terakhir kalinya. Dengan begini saat kau menjalani hukumanmu, setidaknya kau punya sesuatu untuk dipikirkan, dan bisa bertobat dengan baik. Bagus. Aku ingin kau menandatangani perjanjian. Meninggalkan putramu bersamaku,
Aku akan membesarkannya sampai dia dewasa. Bagus. Ini adalah tempat The terbaik film was baginya. translated and narrated by M Media. Liu Wenji. Terima kasih. Dan terima kasih juga. Karena telah membuat pilihan yang tepat. Jauhi perjudian. Silakan duduk. Di mana putramu kau tidak membawanya? Di sini berisik. Aku takut dia akan ketakutan. Jadi aku membiarkan pamannya menjaganya sebentar dulu. Menjadi ayah tunggal tidak mudah bukan? Di masa depan kau sama sekali tidak boleh membiarkannya belajar berjudi seperti yang kau lakukan. Ayahku mampu membesarkanku, dan aku pasti akan membesarkan putraku dengan benar sampai dia menjadi dewasa. Mengenai perjudian, di kehidupan ini, aku tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun di sekitarku menyentuhnya lagi. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk hal lain, selain menggunakan pengalaman pribadiku sendiri, untuk memperingatkan semua orang. Semua perjudian adalah penipuan. Tidak berjudi adalah menang.